Permisi teman-teman, sebelumnya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Hirlina Dewi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisis Hasil Wawancara Pengusaha Baru dan Studi Literatur Pengusaha Nasional. Yang pertama yaitu cara memulai usaha baru. Pengusaha tempe Bapak Imron Mazhadi. Bisnis usaha tempe yang dirilis oleh Bapak Imron Mazhadi pertama kali didirikan tahun 2003 di Dusun Orowito, Desa Rejosari, Barangsong. Sebelum memulai menjajaki karirnya sebagai pengusaha tempe, beliau pernah membuka usaha keripik tempe dan minyak tanah, namun tidak mencapai target yang diinginkan. Kemudian beliau mulai melakukan survei di pasar-pasar dan melakukan validasi pasar secara rutin. Kemudian diperoleh data akan kebutuhan masyarakat yang dimana saat itu produk tersebut belum banyak diproduksi di pasaran. Meskipun produk tersebut menjadi salah satu produk yang bahkan setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu tercetuslah ide untuk membuat produk tempe sebagai usaha baru. Namun sebelumnya ia sudah pernah mencari pengalaman menjadi karyawan salah satu pabrik tempe yang berdomisili di Pekalongan. Meskipun demikian, usaha tempe yang telah didirikan puluhan tahun silam baru meraih kesuksesan beberapa tahun ke belakang. Kemudian strategi pemasaran dan omset penjualan. Strategi pemasaran produk tempe dari Bapak Imron Mazhadi masih dalam lingkup non-digital. Produk tempe tersebut masih dipasarkan pada warung-warung terdekat, pasar tradisional terdekat, dan supplier rutin bagi pondok pesantren Al-Musyafa. Omset penjualan per bulan dari penjualan produk tempe Bapak Imron Mazhadi pun bisa dibilang cukup fantastis, karena dalam kurun waktu 1 bulan bisa memperoleh laba kotor antara 18 hingga 20 juta. Kendala yang dihadapi saat proses awal membuat usaha. Kendala yang dihadapi saat proses awal merintis usaha produk tempe adalah pengetahuan yang masih awam akan proses produksi. Contohnya, ketika cuaca sehari-hari sedang tidak menentu, seperti hari ini hujan, keesokan harinya panas, maka akan mempengaruhi kualitas produksi tempe yang dihasilkan. Dan pada saat itu, Bapak Imron Mazhadi belum mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Tips bagi mahasiswa yang akan mencoba membuka usaha. Jika ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka mahasiswa harus memiliki mental dan jiwa yang besar, serta tekad yang bulat untuk berani menerima segala konsekuensi yang kemungkinan terjadi. Karena dalam merintis usaha, tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bapak Imron Mazhadi juga memaparkan saran lain untuk mahasiswa yang akan mencoba membuka usaha. Yang pertama yaitu melakukan validasi pasar terlebih dahulu, kemudian membangun relasi sebanyak-banyaknya, memaksimalkan kualitas produk, dan memaksimalkan pelayanan. Selanjutnya yaitu studi literatur tokoh pengusaha nasional, Roni Lukito, Sio Eiger, yang lahir di Bandung tanggal 15 Januari 1962. Cara memulai usaha baru, Roni Lukito, Sio Eiger. Roni Lukito merupakan seorang pengusaha tas sukses dari Bandung yang lahir pada 15 Januari 1962. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Sejak duduk di bangku STM, ia sudah banyak membantu perekonomian keluarga, seperti menjajakan es lilin susu keliling, menjadi montir, dan membantu menjadi kasir di toko tas sederhana milik orang tuanya. Ia banyak memperoleh ilmu dan pengalaman baru dari toko tas sederhana milik keluarganya, seperti melihat proses produksi, mengemas, dan menjual produk tas tersebut. Setelah lulus dari STM, ia lebih memilih membantu mengembangkan usaha tas orang tuanya daripada berkuliah. Padahal ia sangat ingin berkuliah di ITENAS. Tapi faktor ekonomi keluarga pada saat itu yang masih belum stabil. Ia mulai memasukkan tas produksi orang tuanya yang bermerek dagang Butterfly ke Matahari. Tetapi pada saat itu minat masyarakat akan tas Butterfly masih sedikit.
Hingga pada tahun 1983, ia mulai berkeinginan memproduksi tas buatan sendiri dengan bermodalkan pengalaman dan uang 1 juta rupiah sebagai modal untuk membeli mesin jahit dan bahan baku untuk membuat tas. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memberanikan diri untuk memasukkan produk tasnya ke Matahari Department Store. Setelah percobaan ke-13 kalinya karena selalu ditolak. Setelah produknya diterima oleh Matahari, ia mulai mencari mitra untuk mengajar produk tasnya karena tidak begitu paham dengan dunia pemasaran, ia lantas menggunakan jasa konsultan. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengikuti kursus manajemen keuangan, belajar privat tentang manajemen keuangan, mengikuti seminar, dan rajin membaca buku. Kemudian eksistensi dan omset penjualan Roni Lukito. Eksistensi Roni Lukito masih tetap berlanjut hingga saat ini. Eiger merupakan salah satu merek dagang milik Roni Lukito yang telah berhasil membesarkan namanya. Saat ini diketahui Roni Lukito telah mematenkan perusahaannya yaitu BNB INC dengan 4 anak cabang perusahaan, di antaranya Exonindo Multi Product Industry, Eigerindo Multi Product Industry, Exonindo Multi Product Industry Senajaya, dan Persada Abadi. Produk milik Roni pun tidak pernah mengecewakan masyarakat, sehingga selalu laris di pasaran, baik nasional maupun internasional, di antaranya Eiger, Export, Bodypack, Neosat, Extreme, dan Northwind. Omset dari Roni Lukito pun sudah mencapai triliunan rupiah per tahun. Kemudian strategi pemasaran. Pemasaran dari produk-produk milik Roni Lukito sudah menggunakan platform digital dan non-digital. Produk dari Roni Lukito ini juga sudah mulai masuk di pasar-pasar internasional dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat Indonesia dan luar negeri. Berikut adalah platform digital yang digunakan oleh Roni Lukito dalam memasarkan produknya. Salah satunya yaitu Eiger, yaitu yang pertama melalui internet marketing termasuk memasarkan di berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau website resmi eigeradventure.com. Yang kedua yaitu melalui sosial media marketing, termasuk memasarkan di berbagai platform sosial media seperti Instagram resmi Eiger. Yang ketiga yaitu melalui konten marketing. Produk Eiger juga tersedia di aplikasi TikTok. Dan yang keempat, selain dijual secara digital, pihak Eiger juga membuka 350 outlet fisik di Indonesia dan beberapa outlet fisik di luar negeri. Dan ini adalah lampiran dokumentasi ketika saya melakukan wawancara dengan pengusaha tempe Bapak Imron Masyadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.